wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk kepada bab hal. Bab hal ini salah satu bab yang sangat penting dalam mansubat karena sering ditemukan dan lumayan luas pembahasannya. Qala al-musannifu rahimahullah, al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Nahu qawlika ja'a Zaidun rakiban wa raqibtul farasa musrajan wa laqitu Abdallahi rakiban wa ma asbaha dhalik. Aqulu al-halu fil lughah ma 'alaihi al-insanu min khairin aw syarrin. Hal itu secara bahasa adalah keadaan seseorang, baik itu dalam keadaan baik atau keadaan buruk. Wa huwa fi istilahin nuhat ibaratun an al-ismul fadlatu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Atau kalau anil ismi al-fadlati al-mansubi al-mufassiri liman bahama minal hayat. Hal berarti dia adalah isim. Isim di situ bisa isim sharih, bisa isim muawwal. Kalau sharih berarti seperti misalnya Ja'a Muhammadun dhahikan. Dhahikan itu isim. Dan dia isim sharih. Kenapa isim sharih? Karena memang dia jumlahnya itu isim. Halnya itu isim. Dhahikan isim fa'il. Dia isim. Kita juga bisa bilang Ja'a Muhammadun yadhaku. Yadhaku bukan isim, tapi dia fi'il mudhari'. Cuman dia ditakwilkan sebagai isim, yaitu dhahik. Takwil yadhak adalah dhahik. Maka dia termasuk yadhak itu termasuk hal. Kenapa? Karena dia termasuk isim yang muawwal. Anil ismi al-fadlati. Fadlah di sini maksudnya adalah laisa juz'an minal kalam. Bukan fadlah yang ma yasihu al-istighna, ma yasihu al-istighna anhu, bukan. Kan fadlah ada artinya yang ma la yasihu al-istighna anhu ghaliban. Nah, di sini fadlah yang bermakna laisa juz'an minal kalam. Maksud laisa juz'an minal kalam bukan mubtada, bukan khabar, bukan fi'il, bukan fa'il. Al-mansubu, berarti hal itu selalu mansub. Al-mufassiru, apa fungsinya hal itu? Al-mufassiru ay al-mubayyinu, dia menjelaskan. Liman bahama ay liman khafiya, liman istatara. Minal hayati, hayat di sini maksudnya adalah as-sifat. Minas sifat. Qauluna al-ismu yashmalus sariha mithlu dhahikan wa fi qaulika ja'a Muhammadun dhahikan wa yashmalu al-muawwalu bihi wa yashmalu al-muawwala bihi mithlu yadhaku fa huwa fi qaulika ja'a Muhammadun yadhaku fa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan. Wa qauluna al-fadlah maknahu annahu laisa juz'an minal kalam. Nah, ini maksudnya. Fadlah maksudnya adalah laisa juz'an minal kalam. Maksud laisa juz'an minal kalam bukan berarti dia bukan bagian dari kalam. Secara bahasa dia bagian dari kalam. Tapi maksudnya bukan juz'an min kalamin nahwi al-asasi. Kenapa? Karena maksud kalam nahwi al-asasi itu cuman mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il. Sisanya itu tambahan. Fa kharaja bihil khabar. Ketika kita bilang Zaidun dhahikun, dhahikun itu dia isim, kemudian dia menjelaskan hal daripada Zaid, ya kan?
dia menjelaskan hal daripada Zaid. Ya. Tapi dia bukan sesuatu yang fadlah. Ya, tapi dia di sini dia umdah. Fa kharaja bihil khabar. Ya. Qauluna al-mansubu kharaja bihil marfu' wal majrur. Ya. Wa innama yunsabul hal bil fi'li aw shibhil fi'li. Nah, amilnya hal itu apa? Amilnya hal itu adalah fi'il yang sebelumnya atau shibhul fi'il yang sebelumnya. Ya. Saya kita bilang jaa Zaidun rakiban. Nah, maka amilnya adalah jaa. Ya, amil hal itu adalah al-amilu fil hal amilun fi sahibihi. Ya, itu kaidahnya. Amil di dalam hal adalah amil dalam sahibul halnya. Ya. Jaa Zaidun. Ya. Jaa okay. Jaa Zaidun rakiban. Nah, rakiban itu hal. Nah, dia isim mustaq. Nah, dia isim mustaq, kemudian dia mansub. Nah, kemudian dia al-mufassir. Nah, mufassirnya apa? Liman bahama minal hayat. Ya, dia menjelaskan keadaan Zaid. Zaid di sini sahibul hal. Ya. Amil dari sahibul hal adalah jaa. Maka amil dari hal adalah jaa juga. Ya, kaidahnya al-amilu fil hal, ya, wal amilu fi sahibihi. Ya. Amil hal adalah amil sahibul halnya. Ya. Wa innama yunsabul halu bil fi'li. Yang menasabkan hal itu adalah fi'il yang sebelumnya. Au shibhihi atau shibhul fi'li. Shibhul fi'li adalah maksudnya sesuatu yang mempunyai makna fi'il. Ya, seperti isim fa'il atau masdar atau zaraf atau isim isyarah dan seterusnya. Ya. Wa qauluna al-mufassiru liman bahama minal hayat ma'nahu annal hal yufassiru ma khafiya wastatara min sifati dzawil aqli aw ghairihim. Jadi hal itu fungsinya adalah menjelaskan sesuatu sifat yang khafiyah, yang tidak nampak. Ya. Baik itu bagi sesuatu yang akil ataupun ghairu akil. Kemudian thumma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Ya. Jadi ini maksudnya hal itu ya, bisa datang dari fa'il, bisa datang dari naibul fa'il, ya, bisa datang dari maf'ul, atau bisa datang dari fa'il dan maf'ul sekaligus, bisa datang juga dari khabar. Ya. 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 Al-hal qad yakunu minal fa'il. Berarti maksudnya sahibul halnya adalah fa'il. Ya. Misalnya jaa Muhammadun rakiban. Ya. Kemudian kadang dari maf'ul. Ya. Rakibtu al-farasa musrajan. Musrajan maksudnya mempunyai pelana. Ya, ada pelana yang dipasang pelana. Ya, atau pelana. Tempat duduknya itu. Ya. Nah, musrajan kan itu hal dari faras, bukan hal dari orangnya. Ya. Ya. Rakibtul farasa musrajan. Ya. Nah, berarti ini minal maf'ul. Nah. Misalnya bisa juga dari keduanya, ya. Minal fa'il wal maf'ul. Ya.
laqitu Abdullah rakiban. Rakiban ini bisa dari fa'il, ya, bisa dari maf'ul, tapi milih salah satu. Ya, di sini posisinya milih salah satu. Kenapa? Karena kalau pengen keduanya rakiba ini. Ya, kalau mau keduanya bisa. Tapi yang di sini maksudnya kalau di sini nas, maksudnya nas itu pasti. Yang diinginkan adalah rakiban ini hal dari fa'il. Ya, musrajan ini pasti hal dari maf'ul. Ya, tapi kalau di sini dia muhtamil, ya, atau muhtamal, ya, bisa hal dari fa'il, bisa hal dari maf'ul. Kalau pengen hal dari dua-duanya maka rakibaini. Ya. Ya. Oke. Jadi laki itu Abdullahi rakiban. Ya, rakiban di sini hal. Kalau ditanya dia hal dari apa? Jawabannya dia bisa hal dari maf'ul yaitu Abdullah, dia bisa juga hal dari fa'il. Ya. Nah, kalau dia hal dari maf'ul Abdullah, maka amilnya apa? Amilnya laki itu. Ya, kalau dia hal dari fa'il amilnya laki itu. Ya. Karena amil dari fa'il adalah laqiyah, amil dari maf'ul juga adalah laqiyah, maka amil dari hal juga adalah laqiyah. Ya. Kemudian bisa juga dia dari al-khabar. Bisa datang dari khabar. Ya. Misalnya anta sadiqi mukhlisan. Ya. Nah. Ya, mukhlis ini apa namanya? Mukhlis adalah hal dari khabar. Hal dari khabar. Ya. Berarti amilnya apa? Amilnya adalah mubtada yaitu anta. Ya. Nah, kemudian di sini musannif tidak menyebutkan hal itu boleh datang dari mubtada. Ya kan? Langsung loncat kepada khabar. Ya enggak? Nah, makanya di sini ketika dibilang anta sadiqi mukhlisan, itu kita bilang halnya datang dari khabar. Ya, bukan dari anta. Misalnya kita bilang seperti ini. Ya. Zaidun fit dari Naiman misalnya. Ya. Naiman ini hal, ya enggak? Hal dari apa? Hal dari? Enggak, bukan nama, mubtada atau khabar atau apa ya? Hal dari? Hal dari? Dhamir apa? Dhamir mustatir yang mana? Yang ada di? Yang ada di? Jar majrur. Masih ingat kayak ini? Taluk. Enggak. Masih ingat kayak ini namanya apa? Zorof. Zorof apa? Zorof mustaqar. Di dalam zorof mustaqar itu ada dhamir nggak? Ada dhamir. Nah, berarti naiman ini dia hal dari dhamir yang ada di dalam zorof mustaqar. Kenapa kita tidak bilang naiman ini hal dari Zaid? Ya. Karena menurut para ulama hal itu tidak boleh datang, menurut jumhur, ya, menurut jumhur hal itu tidak boleh datang daripada mubtada. Ya. Kenapa? Karena ya, nih biasanya kayak gini bilangnya, li'annal amila fil hal huwa al-amil fi sahibihi. Ya. Wal mubtada wal amilu fil mubtada huwa amilun ma'nawi. Ya, wal amilul ma'nawi, ya, al ma'nawi amilun dhaifun. Ya, amil ma'nawi itu amil dhaif, ya. Wal amilu ad-dhaif, ya, la yaqwa, ya, ala an ya'mala bi syai'aini. Oke. Li'anna al-amil fil hal huwa al-amil fi sahibihi. Oke.
Kalau kita bilang naim itu amil dari mubtada, hal dari mubtada, ya, berarti amil naim adalah ibtida, ya kan? Ya. Wal amilu fil mubtada wa amilun maknawi. Ibtida itu amil maknawi, ya kan? Sedangkan amil maknawi itu adalah amil dhaif. Ya, apa maksudnya dia amil dhaif? Amil dhaif itu amil yang tidak dapat amal untuk dua hal. Dia cuma dapat merafakkan mubtada saja. Amalnya cuma satu terhadap satu hal karena dia amilnya amil dhaif, bukan amil qawi. Ya. Makanya ketika dimasuki amil lafzi, amilnya hilang. Kenapa? Karena dia amil dhaif. Ya. Sedangkan amil dhaif itu dia tidak mampu beramal terhadap dua hal. Maka dia tidak bisa jadi amil terhadap mubtada, tidak bisa jadi amil terhadap hal. Nah, karena kaidah ini, makanya para ulama bilang hal itu tidak datang dari mubtada. Ya, maka kalau ketemu yang seperti Zaidun fid dari naiman di sini bukan hal dari mubtada, tapi hal dari dhamir yang ada di dzaraf, ya. Dan dhamir ini posisinya sebagai fa'il. Ya, kenapa dia sebagai fa'il? Kan dia al-kain. Ya, Zaidun kainun huwa. Di dalam kainan ada huwa. Huwa ini fa'il dari kain. Nah, berarti di sini naiman dia dhamir kepada fa'il. Ya. Mafhum sampai ini? Coba lihat Abu Najat. Kata Abu Najjar ya. Nahu Zaidun fid dari qa'iman. Ya, Zaidun fid dari qa'iman. Li'anna qa'iman halun minad dhamir al mustatir fil jar wal majrur. Ya. Kenapa dia di dalam jar dan majrur ini ada dhamirnya? Karena dia zarfun mustaqar. Ya. Wal a'idu ala Zaidin. Wal aidu ala Zaidin yang kembali ke Zaid, ya. Wa huwa ai dhamir mustatir itu fa'ilun. Ya. Dan datangnya hal dari fa'il itu boleh. Ya, datangnya hal dari fa'il itu boleh. Nah, maka di sini naiman itu dia hal dari fa'il. Tapi di mana tidak kelihatan fa'ilnya? Oh, fa'ilnya adalah dhamir mustatir di dalam fi'il. Ya. Karena dia zarfun mustaqar. Ya. Beda yang ini tadi penjelasan fitnah sama yang halnya dari sahih halnya dari khabar. Yang mana penjelasannya? Al-futlah itu makna wa annahu laysa juz'an min al-kalam fa kharaja bihi al-khabar. Ya. Habis itu contoh yang khabar. Lagi itu sedikit. Khabar itu maksudnya halnya datang dari khabar. Bukan dia menjadi khabar. Ya, sahibul halnya khabar. Berarti yang dikeluarkan fakhara jabil khabar? Yang dikeluarkan fakhara jabil khabar maksudnya khabar itu bukan hal. Oh. Tapi dia bisa jadi sahibul hal. Ya. Jadi hal itu tidak mungkin khabar. Itu maksudnya. Ya, karena khabar itu marfu dan dia umdah. Ya. Kan kalau menurut ulama Basrah, ambil mubtada kan khabar. Menurut ulama Kufah, ya. Jadi apakah kita bisa katakan hal itu kembali ke mubtada? Kalau menurut ulama Basrah, ulama Kufah bisa. Menurut Imam Sibawayh bisa. Ya. Tapi menurut jumhur, ya, menurut jumhur seperti ini, karena melihat amilnya. Ya. Misal Zaidun qa'imun dhahikan itu halnya berasal dari khabar juga. Zaidun qa'imun dhahikan. Qa'imun dhahikan. dhahikan. Halnya berasal dari khabar juga. Ya.
dari domir huwa yang di qaimun bukan? Ya. Sahibul halnya domir huwa yang di qaimun, ya. Dan amilnya adalah mubtada. Waqad yaji'u minal majruri biharfil jar. Ya, sahibul hal bisa juga dia majrur. Sahibul halnya ini waqad yaji'u ini maksudnya sahibul halnya siapa? Ya. Hal itu bisa datang dari majrur. Nahu marartu bihindin raqibatan. Ya, raqibatan itu hal dari hindin. Ya, bukan hal dari tu fa'il, bukan. Ya, tapi apa namanya? Hal dari hindin, dan hindin di sana posisinya sebagai majrur. Ya. Waqad yaji'u minal majruri bil idhofah. Ya. Hal kadang dia datang dari majrur, tapi majrurnya majrur yang dengan idhofah. Nah, datangnya hal dari mudhof ilaih. Ya, bil idhofah maksudnya waqad yaji'u minal majrur bil idhofah maksudnya adalah sahibul halnya adalah mudhof ilaih. Sahibul halnya adalah mudhof ilaih. Nah, sahibul hal mudhof ilaih ini baru bisa terjadi kalau terpenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama, ya, syartu maji'i al-hal minal mudhof ilaih. Ya. Kalau yang tadi datang dari fa'il, datang dari maf'ul, kemudian datang dari majrur, itu tidak ada syaratnya. Ya. Tapi kalau dia datang dari mudhof ilaih harus ada syaratnya. Ya. Syarat yang pertama, an yakuna al mudhaf mimma yasihhu al amal bil hal. Oke. Syarat yang pertama, mudhafnya harus mudhaf yang beramal. Mudhaf yang beramal, ya, fil hal. Contohnya misalnya ilayya marji'ukum jami'an. Ya. Jami'an ini hal. Ya, dia hal. Hal dari apa? Hal dari kum. Ya, kum di sini posisinya sebagai mudhof ilaih. Ya. Nah, dia sebagai mudhof ilaih, tapi dia juga sebagai fa'il dari marji'. Ya. Tapi dia juga sebagai fa'il. Ya. Nah, ini yang dimaksud beramal. Yang dimaksud beramal adalah masdar yang merofakkan atau isim fa'il yang merofakkan atau yang menasabkan dan seterusnya. Ya, kan kita udah jelaskan. Ya, masdar kemudian isim fa'il, isim maf'ul itu beramal. Maksud beramal itu bukan menjarkan. Karena semua idhofah itu pasti menghasilkan jar. Tapi maksudnya beramal adalah kalau dipisahkan atau takdirnya dia bisa posisinya sebagai fa'il atau takdirnya dia bisa posisinya sebagai maf'ul. Nah, di sini mudhof dia beramal kepada mudhof ilaih. Ya. Nah, maka kalau seperti ini dia boleh, ya, hal boleh datang dari mudhof ilaih dengan syarat mudhofnya beramal. Ya, itu syarat yang pertama. Ya. Fil hal di sini, hal yang dimaksud di sini bukan hal yang kita pelajari sekarang. Hal yang dimaksud di sini adalah az-zaman. Ya. Karena apa? Karena masdar, isim fa'il, isim maf'ul itu beramal ketika dia mempunyai makna hal atau mempunyai makna istiqbal. Ya. Ya. Nah, karena kum di sini amilnya adalah marji, maka jami'an amilnya juga adalah marji. Ya. Mafhum sampai sini? Syarat yang pertama. Banat mafhum? Ya. Oke. Gini. Kan ada
Ada isim-isim yang isim-isim itu beramal dengan amalnya fi'il. Ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim makan, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ketika isim fa'il misalnya daribu, isim fa'il itu ketika dia diidhofahkan kepada Zaid, ya, misalnya ya, daribu Zaidin. Nah, Ja'a daribu Zaidin. Misalnya seperti ini. Ya. Di sini daribu itu isim fa'il. Isim fa'il dia bisa beramal. Amalnya adalah menasobkan. Nah, maka kalau tidak diidhofahkan, ini asli susunannya adalah Ja'a daribun Zaidan. Nah, di sini darib ini dikatakan dia beramal kepada Zaid. Amalnya bukan menjarkan. Kalau dia diidhofahkan, karena idhofah tuh apapun mudhofnya dia pasti punya amal yaitu jar. Nah, tapi yang dimaksud dia beramal itu amal khas, amal khusus. Amal khususnya apa? Kalau di sini dia isim fa'il, dhamirnya huwa. Huwanya jadi fa'il dan Zaid di sini posisinya sebagai maf'ul. Nah, dharib menjadikan Zaid sebagai maf'ul itu maksudnya amal khas. Nah, amal yang diinginkan di situ adalah itu juga. Nah, ketika dibilang an yakunal mudhaf mimma yasihul amal, ya, maksudnya adalah mudhafnya ini dia mempunyai amal terhadap mudhaf ilaih. Ya, di sini amal mudhaf terhadap ilaih, mudhaf ilaih adalah merafa'kan kum. Jadi kum ini takdirnya rafa, meskipun dia secara lafaz majrur. Ya, tapi dia fi takdir rafa. Kenapa? Karena kum di sini sebagai fa'il. Nah, karena kum di sini sebagai fa'il, ya, tapi dia secara lafaz dia mudhaf ilaih, maka dikatakan halnya ini datang dari mudhaf ilaih. Ya, itu maksudnya an yakunul mudhaf mimma yasihul amal fil hal. Ya. Nah, berarti amil hal di sini apa? Adalah marji. Kenapa? Karena marji juga amil terhadap mudhaf ilaih. Ya, kum. Kenapa dibilangnya halnya itu datangnya dari mudhof, padahal secara maknanya dia dari fa'il juga. Apa? Jadi yang ilaihnya marju. Karena posisinya sebagai mudhaf ilaih, bukan dari mudhaf. Dari mudhaf ilaih. Kita bahas datangnya hal dari mudhaf ilaih. Ya, kum di sini posisinya sebagai mudhaf ilaih. Ya, meskipun takdirnya dia sebagai fa'il. Oke. Kemudian syarat yang kedua, an yasihha iqamatu al-mudhaf ilaihi maqama al-mudhaf. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, mudhaf ilaih ini boleh menggantikan posisi mudhaf. Mudhaf ilaih boleh menggantikan posisi mudhaf. Ya. Misalnya, ya. ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Ya. Maitan ini hal dari apa? Hal dari akhi. Nah, akhi di sini posisinya mudhaf ilaih dari laham. Ya. Kalau misalnya lahmunnya dihapus, ya, ayuhibba ahadukum an ya'kula akhihi maitan. Maknanya masih benar nggak? Masih benar. Itu maksudnya mudhaf ilaih boleh menempati posisi mudhaf. Ya. Nah, yang nggak boleh gimana? Misalnya kita bilang seperti ini. Ya. Ini yang nggak boleh. Ja'a ghulamu hindin rakibatan. Nah,
Niat kita adalah rakiba ini hal dari mudhaf ilaih, yaitu hindin. Ja'a gulamu hindin rakibatan. Nah, di sini hindin bisa menggantikan posisi gulam nggak? Nggak bisa menggantikan posisi gulam, maka rakibah nggak bisa jadi hal dari hindin. Nah, itu maksudnya an yasiha iqamatul mudhaf ilaihi maqamal mudhaf. Ya. Mafhum sampai sini? Nah, Dan itu syaratnya yang mana? harus dua Enggak. atau satu saja. Milih salah satu. Ya. Maksud syarat yang pertama kan sahibul halnya yang Di bawahnya kul. Dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih dan ma'mul dari marji'. Ya. Ma'mul dari marji'. Maksudnya ma'mul adalah karena dia fa'il dari marji'. Kum itu takdirnya sebagai fa'il. Ya. Idhofah masdar kepada fa'ilnya. berarti ambil dari halnya Marji'. Oh. Ya. Kan di awal tadi ada yang syibul fi'li. Ya. Itu ada isim isyarah. Itu contohnya gitu. Isim isyarah itu kalau yang musyar, ya. Hadza ba'li syaikhan kabir misalnya. Ya. Kemarin gue pakai jaket, sekarang gue pakai jaket. Kan dia lebih dekat. Dia di Sultan. Enggak ada di sini. Aja. Nih, kalau di Abu Najah syaratnya gini beliau bilang, ya. Qauluhu wa minal majruri bil mudhaf wa huwa al mudhaf ilaih. Maksud majrur bil mudhaf adalah sahibul halnya adalah mudhaf ilaih. Ya. Bi syarti an yakunal mudhaf, syaratnya mudhafnya juz'an minhu. Ya. Syaratnya mudhafnya harus juz'an. Ini maksudnya yang an yasihha iqamatul mudhaf ilaihi maqamal mudhaf. Lahmun itu juz'un dari akhi ya? Ya, lahmun itu juz'un dari akhi. Ya. Bi syarti an yakunal mudhaf juz'un minhu. Kamitsalis syarih. Seperti misal ayo disalih di sini menyebutkan ayyuhib wa hadukum. Ayah. Ya, ayah pula. Au kal juz'i. Ya, juz'un atau kal juz'i. Fi sihhatil istighna'i anhu bil mudhafi ilaihi ka qaulihi ta'ala anittaba millata Ibrahima hanifa. Itu yang di apa namanya? Nah, hanifa di sana. Hanifa di sana adalah hal dari Ibrahim. Ya, hal dari Ibrahim. Ibrahimah itu dia majrur dan dia mudhaf ilaih. Ya. Nah, millah itu bukan bagian dari Ibrahim. Ya. Tapi kal juz'i. Kenapa? Karena millah itu keyakinan. Keyakinan itu memang bukan bagian. Ya, tapi seakan-akan dia seperti bagian. Ya. Nah, berarti contoh musannif di situ anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Hanifa di sana hal dari Ibrahim. Ya. Tapi kenapa hal di sana boleh datang dari mudhaf ilaih? Ya. Karena mudhaf ilaihnya kal juz'i atau yasihhu iqamatul mudhaf ilaihi maqamal mudhaf. Kita boleh bilang anit taba' Ibrahim hanifa tanpa mengatakan millata. Ya. Nah. Jadi saya ulangi ya, datangnya hal dari mudhaf ilaih itu dengan salah satu dari dua syarat. Ya. Syarat yang pertama, mudhafnya beramal terhadap mudhaf ilaih. Mudhafnya beramal terhadap mudhaf ilaih. Maksud mudhaf beramal terhadap mudhaf ilaih bukan mudhaf ilaih itu majrur, bukan. Karena mudhaf ilaih itu pasti selalu majrur. Maksud dia beramal adalah beramal khas. Maksudnya beramal khas, kalau dia isim fa'il dia merafa'kan fa'il, kalau dia isim maf'ul dia merafa'kan naibul fa'il. Kalau isim fa'il yang memerlukan maf'ul dia merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Nah, dan seterusnya sebagaimana amal fi'il. Nah, itu maksudnya dia beramal, ya. Marji'ukum ilayya marji'ukum jami'an. Marji'ukum di sana dia beramal. Yaitu beramal masdar yang beramal kepada fa'ilnya, kum menjadi fa'il. Ya.
Ya, maksud ilayya marji'ukum adalah ilayya ruju'ikum. Ilayya ruju'ukum jami'an. Ya, jami'an hal dari mudhaf ilaihi yaitu kum. Ya. Fa hanifa halun min Ibrahim wa huwa majrurun bil fathati niyabatan anil kasrah wa huwa majrurun bil idhafati ya millah. Oke. Ini antum kalau buka Hasya Abin aja di awal-awal, beliau Syekh Khalid Azhari bilang al-kalamu, beliau kasih syarah fi istilahin nahwiyin. Al-kalamu fi istilahin nahwiyin huwal lafzu. Ya. Nah. Fi istilahin nahwiyin di sana posisinya apa? Ya. Bukan. Oh, udah. Udah. Gimana Ki? Al-kalamu fis istilahi an-nahwiyyin ya huwa al-lafzu. Ya. Huwa al-lafzu ini pasti jadi khabar. Ya, kenapa? Karena ada huwa. Ya. Nah, fi istilahin nahwiyin itu jadi apa? Dia jadi ya, dia sifat dari hal. Sifat dari hal yang mahzuf yaitu kainatan. Ya, atau kainan karena kalam. Ya, kainan. Al-kalamu kainan fi istilahin nahwiyin. Ya. Jadi muta'allaq tuh enggak mesti dia jadi khabar. Nah, di sini muta'allaq posisinya jadi hal. Ya. Al-kalamu fi istilahi an-nahwiyin. Nah, dia jadi hal. Di sini ada i'tirad. Ya, Abu Najah menceritakan i'tiradnya. Kata Abu Najah, hal kan nggak boleh datang dari mubtada. Ya kan? Hal tuh nggak boleh datang dari mubtada. Ya. Kok di sini kainan jadi hal dari kalam. Ya, sedangkan dia adalah mubtada. Lalu dia jawab, "Oh, boleh," kata Abu Najah. "Boleh." Kenapa boleh? Karena mengikuti mazhabnya Imam Sibawayh yang membolehkan mubtada jadi sahibul hal. Oke. Tapi menurut jumhur, kainan di sana dia bukan hal dari mubtada. Ya. Kenapa? Karena kalam di sini asalnya bukan kalam saja, tapi asalnya adalah ta'riful kalam. Ya. Kalau asalnya adalah ta'riful kalam, maka kalam adalah mudhof ilaih. Dan hal datang dari mudhof ilaih itu boleh menurut jumhur. Berarti Mas Kalau misalkan dia tak kalam itu berarti yang mudhof halnya mudhof ilaih. itu dia pakai syarat yang mana? Apa? Dia ngambil syarat yang pertama, ta'rif. Karena kalam di sana jadi maf'ul bihi. Ya. Ai ta'rifi al-kalama. Saya kayak gitu. Ta'rifi al-kalama istilahin nahwiyin. Ya kan? Ya, berarti ta'riful kalam di sana idhofah masdar kepada maf'ulnya. Berarti masdarnya beramal. Ya, masdarnya beramal terhadap mudhof ilaih. Maka syaratnya terpenuhi. Tapi nazrul khafid masih tetap menjadi sifat terhadap hal itu. Nazrul khafid. Contohnya Misalnya kalamu istilahan. ya, karena nazrul khafid kecuali kalau kita meniatkan nazrul khafid. Kalau nggak diniatkan, maka di sana tetap ada istilahin nahwi. Ya. Itu kayaknya jadi hal kan? Kayaknya lu jadi hal. Yang mana? Istilahin nahwi. Itu hal. Ya. Nih saya bacakan nas dari Abu Najah-nya. Ya. Wala yuqalu. Ya, jangan dikatakan innahu hina idzin. Kalau kita mengatakan bahwa istilah nahwi itu hal, wala yuqalu innahu hina idzin halun minal mubtada. Jangan dikatakan bahwa istilah nahwi itu hal dari mubtada. Ya. Wa maji'ul hal minhu,
kedatangan hal dari mubtada mamnu'un ala sahih. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena mubtada tadi amilnya amil dhaif. Ya. Li'annahu laisa halan minal mubtada. Karena fi istilahin nahwiyin itu bukan hal dari mubtada. Wa dzalika li'anna qaulahu al-kalam, itu karena perkataan mereka al-kalam ala hadfi mudhaf. Sebenarnya dia ada mudhaf yang dibuang. Takdiruhu tafsirul kalam atau ta'riful kalam. Ya. Berarti asalnya adalah tafsirul kalam, itu ada juga mudhaf yang dibuang. Asalnya adalah tafsiri al-kalama. Ya. Karena tafsirul kalam itu idhofah kepada maf'ul. Ya, fa'ilnya siapa? Saya. Tafsiri al-kalama. Fahudhi fadhalikal mudhaf wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu fartafa artifa'uhu fahuwa halun minal mudhafi ilaihi. Maka istilahin nahwiyin adalah hal dari mudhaf ilaihi. Wa maji'ul hali minal mudhafi ilaihi sahihun. Ya. Ma'al musawwir. Ya. Musawwir maksudnya adalah syarat. Kedatangan hal dari mudhaf ilaihi itu boleh dengan syarat wa minal musawwir amalal mudhaf fil mudhaf ilaihi. Minal musawwir amalul mudhaf fil mudhaf ilaih. Nanti antum baca awal-awal Abu Najah, setelah ini paham. Ya. Maksud amal di sini amal khas. Ya. Jangan kalau bilang mudhaf kan selalu beramal. Ya. Amal mudhaf ini salah satu yang sering dipahami. Dibilang mudhaf kan selalu beramal karena mudhaf itu amalnya adalah menjarkan. Nah, yang dimaksud dengan beramal di sini adalah amal khas, yaitu merafakkan atau menasabkan. Yang tadi yang Rasul Khafid itu yang benar dia sama kata hiasi. Rasul Khafid sama ya. Rasul Khafid itu menghapus zat. Kemudian yang dihapus itu jadi mansub ala nazil khafid. Nazil khafid. Nazil itu mencabut. Khafid itu jar. Menghilangkan jar. Terus tadi fadlah itu kan ada yang lawannya umdah kan. Kalau umdah tuh katanya harus ada. Kalau fadlah tuh nggak harus ada, berarti hal itu nggak harus dari kalam nggak apa-apa. Ketika kita bilang ja'a Zaidun, kalamnya udah cukup tanpa kita mengatakan raqiban. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi maksudnya yang jadi parameter mudhaf ilaih bisa maqam mudhaf karena yang tadi aja gulamu mungkin Raqibatan. Ya raqibatan kok ini kan anaknya ini berarti yang itu jadi apa anaknya? Iya, itu contoh supaya contoh sebagai kita kan pengennya hal dari mudhaf ilaih. Makanya raqibatan. Kalau ja'a gulamu hindin raqiban itu sahih. Karena dia apa namanya? Hal dari gulam sana fa'il posisinya. Itu boleh. Ya. Tapi kan yang tidak boleh itu dia hal dari mudhaf ilaih, yaitu si hindinnya. Nah, terus yang dari milata Ibrahim kok milahnya apa enggak mulakbat kalau milahnya di Enggak, dia enggak mulakbat. Jadi milah itu dia bukan juz'u Ibrahim, tapi seperti juz. Ya, milah. Kenapa? Karena milah di sana maksudnya adalah keyakinan. Ya. Ya. Milahnya dihapus boleh. Berarti ambil tadi Ibrahim Hanifah itu. Ya. Disuruh ngikuti Ibrahim, maksudnya yang diikuti apa? Agamanya. Tapi agama itu bukan bagian dari Ibrahim, cuman seakan-akan bagian. Kenapa? Karena ketika dia disuruh
ketika kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad apa? Ya, agamanya. Akhlaknya, sunnahnya. Oke. Barat ada pertanyaan? Batas juz sama kal juz itu kayak gimana? Kalau juz kan jelas, juz itu bagian. Yang nampak itu begini. Pokoknya bagian, kalau tubuh misalnya tangan, kaki itu bagian. Ya. Apa namanya? Kul dan juz. Juz. Dimatikan belajar kul dan juz. Bukan kuli dan juz'i, tapi kul dan juz. Ya. Kalau juz'i itu seperti di badal istimal. Alif. Ya. Bukan zat. Berarti kali itu bisa datang dari luar gitu ya? Apa? Arodi yang datang dari luar gitu. Ya. Tapi dia selalu nempel. Selalu apa namanya? Seperti juz. Oke. Syurutul hal. Ustaz, kita mau tanya. Ya. Ustaz, tadi yang Zaidun Qaimun tadi kan? Zaidun Qaimun tadi kan tadi? Zaidun qaimun Tadi kan? dhahikan, ya. Tadi kan ambilnya mubtada, Ustaz. Ya. Kenapa nggak Qaim, Ustaz? Karena kan yang merupakan Qaim. Oh ya. Tergantung. Kalau kita bilang dia amil dari khabar, kan kita bilangnya Zaidun qaimun dhahikan. Dhahikan kita bilang adalah hal dari khabar. Enggak, kalau kita bilang dia hal dari khabar. Kalau kita bilang dia hal dari khabar, maka ambilnya adalah mubtada. Kecuali kalau kita ingin tafsil, dhahikan di sana adalah hal dari fa'il, yaitu dhamir yang mustatir di qaimun. Baru kita bilang ambilnya adalah qaim. Berarti boleh Ustaz hal dari khabar. Apa? Berarti boleh jadi dengan hal dari Qaim. Kan dia nakirah. Boleh. Nanti ada ininya. Ya benar. Lebih tepatnya dia hal dari dhamir. Ya. Kecuali kalau kita bilang ditambah sifat di sana. Ya. Hal itu baru boleh datang dari nakirah nanti kalau ada musawwirnya. Kalau ada musawwirnya, salah satunya disifati. Nah, di situ Zaidun qaimun nggak ada sifatnya. Ya. Maka dia lebih tepat datangnya dia sebagai amil dari dhamir mustatir. Ya, di dalam dhamir huwa. Ya. Zaidun qaimun naiman bukan dari mubtada tadi. Apa? Bukan ambil dari mubtada bukan. Yang mana? Zaidun qaimun dhahikan. Zaidun qaimun dhahikan. Ya, dia apa namanya? Amilnya adalah qaim dan dia hal terhadap dhamir mustatir huwa. Karena nanti di syarat-syarat hal salah satunya adalah dia sahibul halnya harus ma'rifah. Boleh nakirah kecuali dalam beberapa tempat. Ya. Kalau sahibul hal dia bukan dari ini misalnya huwa Utsman wa iman. Huwa Utsman wa iman. apa itu? Mubtada dari khabar artinya huwa Utsman gitu. Terus? Boleh. Berarti qaiman khabar dari mubtada, khabar katanya hal dari Utsman dan Utsman ma'rifah. Boleh dia. Huwa Utsman qaiman boleh. Iya. Sadua. Kan berarti amil mubtada jadi amil dari hal itu mutlak karena dia dhaif. Mubtada jadi sahibul hal. Iya, mubtada. Bukan mutlaknya boleh. Menurut jumhur. Menurut Imam Sibawayh dan sebagian ulama boleh. Berarti Zaidun fi dari Naiman berarti Naimannya bukan sahibul hal bukan Zaidun ya? Bukan. Tapi dhamir huwa. Kalau Zaidun qaimun dhahikan berarti bukan dari mubtada juga. Bukan. Dari huwa juga. Dari huwa juga. Yang di qaimun itu. Ya. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal itu selalu nakirah. Ya, kecuali nanti beberapa tempat.
wala yakunu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ya. Oke. Yang pertama syaratnya hal itu biasanya kalau kita lihat di kitab syaratnya adalah an yakuna sifatan muntaqalah. Ya, atau sifatan muntaqilah. Hal itu harus sifat yang bisa berpindah. Ya, apa maksudnya bisa berpindah? Ya, kalau kita bilang ya, jaa Zaidun rakiban. Ya, rakiban ini hal. Ya, hal itu kan sifat. Hal itu menjelaskan sifat. Nah, rakiban ini adalah kita menjelaskan si Zaid ketika dia datang aja. Ketika dia sudah datang, sudah duduk, nggak mesti lagi rakiban. Itu maksudnya hal itu adalah sifat yang muntakil, sifat yang berpindah. Maksudnya tidak muntakil, maksudnya adalah ghairul lazim. Bukan sifat yang lazimah, yang selalu nempel. Ya. Beda dengan khabar. Ya, kalau khabar niatnya itu adalah subut atau sifat. Sifat itu niatnya adalah subut. Misalnya, ya kita bisa bedakan jaa Zaidun al-alimu dengan jaa Zaidun aliman. Ya. Ya, jaa Zaidun al-alimu sifat dari Zaid. Ya. Karena sifat dia seakan-akan sabit, seakan-akan menetap di sini. Baik Zaid itu jaa atau tidak jaa, dia tetap alim. Ya. Tapi kalau kita bilang jaa Zaidun aliman, berarti kita cuma ingin mengkhabarkan Zaid itu alim ketika dia datang. Ya. Ketika dia duduk bisa jadi gila. Bisa jadi. Nah, ini maksudnya seperti itu. Maksudnya hal itu adalah sifatnya muntakilah. Sifatnya bukan sifat yang sabita atau lazimah. Ya. Itu salah satu syaratnya. Ya. Kemudian dalam beberapa tempat boleh dia sifat yang sabitah. Ya, misalnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Dha'ifa di sana dia hal. Ya. Tapi dha'ifa di sana dia sabit. Ya, ghairu muntaqilah. Ya. Cuman aslun dari hal itu adalah dia sifatnya. Kan hal itu sifat. Menjelaskan hayat. Hayat di sana maksudnya adalah sifat. Ya. Aslunnya dia adalah sifat yang muntakil. Karena hal itu kan berubah-ubah. Ya, tadi hal itu berubah-ubah, aslunnya muntakil. Nah, terkadang dia bisa juga tidak muntakil. Tapi aslun di sini maksudnya adalah al-ghalibul katsir. Ya, seringnya hal itu adalah sifat yang muntakilah. Kemudian al-aslu fil hal an yakuna mustaqfan. Hal itu aslinya atau seringnya dia adalah mustaq. Ya, karena seringnya menggunakan isim fa'il. Ya. Jaa Zaidun dhahikan. Ya, dhahikan itu mustaq. Ya. Tapi dia boleh jamid. Hal itu boleh jamid dalam beberapa keadaan. Misalnya ketika kita bilang jaa Zaidun asadan. Ya, asadan kan jamid. Ya. Nah, kenapa di sana boleh dia jamid? Ya. Karena asadan di sana ya dulu ala tasbih. Ya dulu ala tasbih. Ya. Atau kalau dia menunjukkan mufa'alah. Ya, misalnya bi'tuka al-farasa yadan biyadin. Ya, di fikih kita belajar yadan biyadin. Yadan biyadin itu hal, tapi yadan kan bukan mustaq, tapi dia jamid. Kenapa boleh? Karena ditakwilkan yadan biyadin itu mufa'alah. Ya, yadan biyadin maksudnya adalah mutaqabidain. Ya, saling kayak gini. Ya. Taqabud. Ya. Mutaqabidain kan ini apa namanya? Mufa'alah, ada saling. Ya. Atau menunjukkan tartib. Misalnya, qara'tul kitaba baban. Baban di sana bukan maf'ul, tapi dia sebagai hal. Baban. Bab kan dia jamid, bukan sesuatu yang mustaq. Nah, maka takdirnya adalah murattaban. Nah, murattab. Kita bacanya murattaban.
Musawi. Ya. Yajibu fil hali an yakuna nakiratan. Hal itu wajib dia sebagai nakirah. Wala yajuzu an yakuna ma'rifatan. Wa idza jaa tarkibun fihil hal. Kalau kita ketemu sebuah tarkib, di dalam tarkib itu ada hal ma'rifatun fi zahir dan dia ma'rifah fi zahir, fa innahu yajibu ta'wilu hadhil ma'rifah bin nakirah. Binakirah. Maka kita wajib mentakwilkan ma'rifahnya dengan nakirah. Mithlu qaulihim ja'al amiru wahdahu. Wahdahu kan ma'rifah. Ya. Fa inna wahdahu halun minal amir wa huwa ma'rifatun bil idhafah ila dhamir. Karena dia diidhafahkan kepada dhamir. Walakinnahu fi ta'wili nakiratin wa hiya qauluka munfaridan. Ja'al amiru wahdahu ay ja'al amiru munfaridan. Wa mithlu dzalika qauluhum arsalahal iraka. Ya, iraka adalah mu'tarikah. Takdirnya adalah mu'tarikah. I'taraka itu artinya ar-rahmah. Ya, minar rahmah. Berkira perang Marokah. Wa qauluhum ja'ul awwala fal awwala. Ya, al awwal kan ma'rifah. Ya, kemudian ditawilkan sebagai mutarattibaini atau mutarattibina. Ya. Itu penjelasan wala yakunul hal illa nakiratan. Hal itu selalu nakirah. Kalau dia ma'rifah maka dia ditawilkan. Wa yushtaratu aidan an yaji al halu ba'da istifa'il kalam. Hal itu harus datang setelah kalam sempurna. Wa ma'na istifa'il kalam, maksud istifa'il kalam itu adalah an ya'khudal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Kalau jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'ilnya, kalau jumlah khabariyah harus ada mubtada dan khabarnya. Wa rubbama, kadang-kadang wajaba taqdimul hali ala jami'i ajza'il kalam. Kadang-kadang hal itu wajib ditakdimkan. Kama idza kana ism istifham. Nahu kaifa qadima aliyun. Kaifa di sana hal. Kaifa ismu istifham mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin hal. Hal muqaddam min Ali. Dia hal dari Ali. Qadima fi'il madhi, Ali jadi fa'il. Kenapa dia kaifa itu halnya muqaddam? Karena dia selain hal dia juga sebagai istifham. Dan semua istifham itu lahu haqqus sadarah. Ya, istifham itu harus diawalkan. Ya, karena hak dia di awal. Fa kaifa ismu istifham mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin hal min Ali. Ya. Wa yushtaratu fi sahibil hal an yakuna ma'rifatan. Syarat sahibul hal itu harus ma'rifah. Fala yajuzu an yakuna nakiratan. Maka sahibul hal tidak boleh dia nakirah bi ghairi musawwirin, tanpa adanya musawwir. Ya. Yang kaifa qadima Ali yang mana hal? Kaifanya? Istifham hal. Ya. Dia istifham sekaligus hal. Karena istifhamnya terhadap hal. Kaifa. Sahibul halnya Ali. Ya. Kaifa qadima Ali. Kaifa itu isim istifham. Ya. Tapi dia fi mahalli nasbin sebagai hal. Ustaz, berarti nggak boleh ngomong ja'a rajulun rakiban. Ja'a Rajulun rakiban, nggak boleh. ya. Nggak boleh.
Kan tapi jelas, tapi kan enak dibaca kan. Ya rakiban gitu. Enggak. Jadi cacat. Enak dibaca karena sama seperti Ja'a Zaidun Rakiban. Enggak beda. Ya. Kaifa itu jamet enggak? Ya. Takwilannya ya. Dia karena dia isim istifham, seakan-akan mustafham gitu. Ya. Oh. Apa istifham bisa punya hal punya mahal hal. Enggak. Kaifa itu karena memang yang ditanyakan adalah hay'ah atau sifat, makanya dia jadi hal. Tapi kalau man enggak jadi hal. Ya. Mana juga ini. Kaifa haluka. Oke. Agak izin. Kayak apa lagi Pak? Kayak apa lagi? Itu kaifa gimana buat perasaan ke hal? Karena seakan-akan dia menjelaskan apa-apa. Kaifa tuh dia bertanya, ya, yang ditanya itu, jadi soal itu kan matlub. Soal itu matlub. Nah, pertanyaan itu seakan-akan adalah keinginan atau matlub. Ya, maka matlub itu yang dijelaskan nanti. Jadi kita minta penjelasan hay'ahnya. Misalnya, kaifa qadima Aliyun, bagaimana keadaan si Ali ketika datang? Yang diinginkan apa? Yang diinginkan halnya. Nah, karena yang diinginkan hal, maka pertanyaan tentang hal dianggap sebagai hal. Ya. Tapi kalau kita bilang man nggak bisa jadi hal, karena kita bukan menanyakan tentang hal, ya, tentang keadaan. Kaifa haluka. Tadi kan jawabannya itu juga sebagai hal guys. Jawabannya enggak lagi, kecuali kalau antum bilang qadima Zaidun rakiban, baru jadi hal. Ya. Kalau kaifa haluka, halnya yang kaifa itu. Ya. Kaifa haluka gitu. Tapi kok jawabnya ada khairun, enggak khairon. Ya Allah. Ya tadi jawab tuh bebas. Bebas. Ya, kecuali antum bilang Enggak harus nasab. Ya. Suka-suka aku. Masya Allah. Oke. Wa yustaratu fi sahibil hal an yakuna ma'rifatan. Sahibul hal harus ma'rifat. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwi. Tidak boleh dia nakirah tanpa ada musawwi. Ya. Istifham itu dia khusus kaifa dong atau? Terus kaifa aja. Nah, karena kaifa itu yang atau yang kalau ada pertanyaan lain yang menunjukkan pertanyaannya sebagai hal gitu. Ya artinya bagaimana? Enggak bisa masuk. Oke. Untuk memahami yang di atas kita baca yang di bawah dulu. Nah. Wa mimma yusawwiru maji al-hali minan nakirah an tukhassas. Temukan? Di bawah bait. Wa mimma yusawwiru maji al-hali minan nakirah an tukhassas hadhihi nakiratu bi idafatin aw wasfin. Di antara yang membolehkan datangnya hal itu sebagai nakirah kalau halnya itu dikhususkan dengan nakirah, dengan idhofah, atau dikhususkan dengan sifat. Ya. Misalul awal, contohnya yang pertama, fi arba'ati ayyamin sawaan lisailin. Ya, sawaan itu hal dari arba'ah. Ya. Arba'ah kan nakirah. Oh, dia boleh jadi hal dari nakirah. Kenapa? Karena arba'ah dimudhofkan kepada ayam. Ketika dimudhofkan kepada ayam, maka dia boleh jadi hal. Fasawaan halun minal arba'ah wa huwa nakirah wa sagha maji'ul hal minha li kauniha mudhafatan. Wa misalus tsani qaulu syair. Yang tsani maksudnya adalah mukhassas biwasfin. Ya. Contohnya, najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhunan. Najaita ya rabbi, engkau telah menyelamatkan wahai Rabb Nuhan, Nabi Nuh, wastajabta lahu, dan engkau telah mengabulkan doanya. Ya. Ketika apa? Fi fulukin,
Ketika Nabi Nuh itu berada di dalam sebuah kapal. Fi fulukin makhirin. Makhirin yang terombang-ambing. Ya, fil yammi. Fil yammi yang terombang-ambing di lautan. Mashhunan. Mashhunan artinya adalah penuh, muatannya penuh. Ya, mashhun. Al-fulukul mashhun. Mashhun itu hal dari fuluk. Fuluk di sana dia nakirah. Nah, sahibul halnya boleh datang dari nakirah karena dikasih sifat yaitu makhirin. Itu yang pertama. Kemudian yang di atasnya tadi, wa mimma yusawwiru maji al-hali minan nakirah anta taqaddamal halu 'alaiha. Ya. Kaqaulis syair. Di antara tempat bolehnya hal itu nakirah kalau sahibul halnya atau kalau halnya itu datang di depan daripada sahibul halnya. Ya. Oke. Limayata muhishan qalalu yaluhu annahu. Maya ini nama seorang perempuan, kekasihnya penyair. Maya. Limayata. Qalal ini adalah atharud diyar, peninggalan-peninggalan rumah yang sudah runtuh. Ya, masih ada kenang-kenangannya itu dinamakan qalal, ya, puing-puing. Ya. Qalal ini mubtada. Ya. Muhisan. Muhisan itu dari auhasya. Auhasya itu artinya liar. Ya. Muhisan di sini maksudnya adalah kalau rumah itu sudah lama ditinggalkan, sehingga dia ditempati oleh binatang-binatang buas yang liar. Ya. Itu dia pengen menjelaskan keadaan rumah yang sudah ditinggalkan. Lima nyata ini jar dan majrur, dia muta'alliqnya kepada talalu. Ya, dia khabar muqaddam. Ya. Asalnya adalah talalun kainun li lima nyata. Dia adalah khabar muqaddam. Muhisan ini hal. Muhisan ini hal. Ya. Yaluhu. Saya lupa artinya apa yaluhu. Apa? Jelas tampak dari linazir. Kayaknya gitu. Oke, ala kulin dia adalah sifat dari talal. Ya, yaluhu dhamirnya huwa. Ya, jumlahnya adalah sifat dari talal. Ya. Ka'annahu ka'anna talal khilal. Ya. Khilal itu adalah penutup kepala pedang, bukan sarungnya. Sarung itu hindun. Pegangannya. Ya. Pegangannya itu disarungin. Dia jamak dari kullah. Ya, kullah. Nah. Oke. Syahidnya di mana? Syahidnya muhisan. Muhisan di sini hal. Dia hal dari talal. Ya, talal nakirah. Ya. Nah, kenapa dia boleh datang hal dari nakirah? Ya. Para ulama menjelaskan karena muhisan di sini dia muqaddam. Karena dia didahulukan dari sahibul halnya. Itu salah satu musawwirnya. Tapi di sini ada beberapa permasalahan. Ya. Permasalahan pertama, talal ini mubtada. Ya. Dan hal menurut jumhur tidak datang dari mubtada.
Ya, maka berarti sahibul halnya bukan talal, tapi domir yang ada di lima yata, yaitu domir huwa. Dan domir ini posisinya sebagai fa'il. Ya. Maksud sampai sini. Ya. Nah, maka berarti ini bukan. Kemudian ini yang pertama. Ya. Oke. Kalau domir atau kalau kita ingin bilang domirnya ini tidak sebagai fa'il, huwa ini dikembalikan ke talal, ya. Huwa dikembalikan ke talal. Nah, berarti marji domir adalah nakirah. Menurut ulama Basrah, marji domir itu marjinya nakirah atau ma'rifah, domirnya tetap ma'rifah. Menurut jumhur Basriyin, domir itu marjinya nakirah atau marjinya ma'rifah, domirnya pasti tetap ma'rifah. Ya. Berarti di sini sahibul halnya ma'rifah. Kalau menurut Basriyin. Yang pertama menurut Basriyin, hal itu tidak boleh datang dari mubtada. Oh, kalau tidak boleh datang dari mubtada berarti halnya kembali ke domir huwa. Kalau dia kembali ke domir huwa, nanti beda. Ya, domir huwa ini kalau dia kembali ke nakirah, dia tetap dianggap ma'rifah. Nah, kita baru boleh menjadikan muhsan ini dia sebagai hal terhadap nakirah kalau menurut pendapatnya Kufah. Pendapat Kufah mengatakan domir huwa, domir itu kalau kembali kepada nakirah, domirnya jadi nakirah. Ya, kan kita sekarang pembahasannya sahibul halnya nakirah. Ya, sedangkan di sini sahibul halnya ya. Kalau kita menurut mazhab Basriyin dia ma'rifah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, talal di sini mubtada. Menurut Basriyin hal tidak boleh datang dari mubtada. Oke, kita ambil. Halnya bukan dari mubtada, halnya datang dari domir. Ya. Menurut Basriyin domir itu ma'rifah. Baik marji domirnya ma'rifah atau marji domirnya nakirah. Kecuali pakai mazhabnya Kufi. Ya, mazhab Kufi kalau domir kembali ke nakirah maka dia nakirah. Ya. Kemudian yang lebih jelas lagi, sebenarnya kan kita nyari musawirnya. Musawirnya apa? Ya. Sebenarnya kata Syekh Muhyiddin ketika beliau nyarah Audhul Masalik, sebaiknya talal di sini musawirnya bukan takdim, bukan takaddum daripada hal, tapi musawirnya adalah karena dia disifati, yaitu yaluhu, talalun yaluhu. Kan jelas, makanya anda baca yang kedua dulu. Ya, yang kedua tadi musawirnya apa? Kalau dia disifati dengan idhofah atau dengan sifat, maka dia boleh nakirah. Nah, jadi datangnya talal di sana nakirah dan muhisan boleh jadi hal karena dia disifati. Kayaknya karena disifati aja. Ya, yang zahir dalam contoh ini 5 yata muhisan talalu karena dia disifati, bukan karena takadum. Apa? Takadum tetap ada, tapi bukan ini contohnya. Ya. Boleh ngomong. Ja'a rajulun karimun qaiman itu. Boleh. Ini apa? Yang tadi sama cewek atau cowok? Sama cewek. Yang mengandung dua apa dia? Dua, karena kembali ke talal. Kainun 2 5 yata. Jadi Bukannya kembali ke tolak. Iya. Bukan kembali ke mayat.
Mayah itu majrurnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kemudian nanti hal itu dia aslinya hal itu datang setelah tamamul kalam. Ya. Tapi tergantung tergantung makna balaghi, nanti hal itu boleh datang di tengah, boleh datang di awal. Ya. Kita boleh bilang jaa rakiban zaidun. Kita boleh bilang rakiban jaa zaidun, boleh. Ya, boleh bilang seperti itu. Ya. Tapi rutbahnya secara rutbah hal tetap terakhir secara rutbah, tapi secara penyebutan boleh. Ya, secara lafzan. Jaa rakiban zaidun, jaa rakiban jaa zaidun. Nanti ada posisi hal itu, kapan hal itu yang wajib takdim, kapan jawaz takdim. Ya. Kemudian nanti ada tempat-tempat di mana hal itu yang boleh ma'rifah tapi tidak ditakwilkan. Ya, dia boleh ma'rifah. Tadi kan syaratnya kalau dia ma'rifah ditakwilkan. Ya, nanti ada tempat-tempat di mana dia ma'rifah tapi tidak ditakwilkan. Tapi dia tetap ma'rifah. Contohnya tadi. Anda lupa contohnya di perincian itu ada di Audahul Masalik atau di Durusul Balaghah, Durus Jami'ul Durus. Di Jami'ul Durus itu lumayan lengkap masalah hal. Silakan baca di sana, lengkap. Saya pengen nyampaikan kepada kalian masih banyak pembahasan hal yang belum kita bahas. Kemudian nanti kalian akan ketemu hal itu ada yang dinamakan dengan hal muassisah dan hal muakkidah. Pernah nggak dengar? Gorobah. Hal yang muassis itu adalah hal yang yufidu maknan jadidan. Ya, hal itu kadang dia muassisah, kadang dia muakkidah. Muassisah ini yang dia memberikan makna yufidu maknan jadidan. Misalnya ketika kita bilang jaa zaidun rakiban. Ya. Rakiban di sini dia memberikan makna baru. Maknanya berbeda dengan jaa zaidun. Ya, ditambah rakiban maknanya. Ya. Tapi kalau kita bilang ya tabas sama dhahikan. Ya. Dhahikan di sini tidak memberikan makna baru. Ya, tapi dia muakkid dari tabassam. Ya. Fatabassama dhahikan. Ya. La amina man fil ardi kulluhum jami'an saya. Ya. La amina man fil ardi kulluhum jami'an. Jami'an di sini dia taukid dari kulluhum dan dia hal, namanya hal muakkidah. Ya. Dhahikan di sini hal. Dhahikan ya. Dia hal. Dan hal memberikan fungsi sebagai muakkid. Ya.
Ya. Ya. Kalau ini hal itibari fungsinya. Apa? Ini yang itibari fungsinya. Ya. Hal itu bisa pakai nakirah, bisa pakai ma'rifah. Kita boleh bilang hal muassisan, hal muakkidan, atau hal muakkidah dan muassisan. Itu kenapa kamu asis? Apa? Halnya mana? Boleh muannas, boleh muzakkar. Berarti boleh muasis, boleh muakkid gitu ya? Tidak. Memang Bab hal ini salah satu bab yang harus dimungkinkan karena salah satu yang sangat sering ya, sering bab hal ini masuk di dalam kitab kalau kita membaca. Apalagi mansubat itu banyak ya. 12 ya. Jelas cuy. Dia ngomong apa-apa. Kemudian kan hal di sini cuma disebutkan boleh datang dari maf'ul bihi. Ya. Sebenarnya hal itu boleh datang dari semua maf'ul. Ya, hal itu boleh datang dari semua maf'ul. Bahkan boleh datang dari maf'ul mutlak. Ya. Misalnya kita bilang darabtu ad-darba ya syadidan. Tapi jangan bilang darban. Ya, tapi ad-darba. Darabtu ad-darba syadidan. Ya, syadidan di sana jadi hal dari ad-darba. Kalau kita bilang darabtu darban syadidan, syadidan jadi sifat. Ya, kemudian darabnya jadi apa namanya? Maf'ul mutlak. Ya, yang bayan now. Sirtu wan nila sairan. Ya. Sairan dia hal dari nil. Nilnya menjadi maf'ul ma'ah. Ya. Dia boleh datang dari semua mafa'il. Ya, meskipun musannif cuma mencontohkan maf'ul bihi. Ya. Yang khilaf tuh datangnya hal dari mubtada, dan itu khilaf yang masyhur dan itu sering jadi i'tirad. Ya. Jadi di kitab-kitab nahwu kalau ada seperti itu karena apa namanya al-kalamu fi istilahin nahwin, susunan jumlah yang seperti itu sangat sering. Ya. Hampir dalam semua ta'rif biasanya nanti i'tirabnya seperti itu. Kalau antum baca Hawasi, mau baca Hawasi akidah nanti kayak gitu. Ya. Misalnya al-illatu fi istilahil usuliyin. Nanti kalau Imam Isnawi mengiktirafnya seperti itu. Istilah nahwi ini hal nggak boleh datang dari mubtada. Nah, Imam Isnawi itu salah satu ulama yang kalau iktiraf beliau nyarah usul fikih. Ya, tapi kebanyakan iktiraf beliau itu tentang
tentang masalah lughah. Kenapa? Karena beliau ketika umur 20 tahun itu sudah selesai baca tashil di bawah Imam Abu Hayyan. Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Ya. Saya pernah ceritakan nggak Imam Abu Hayyan? Yang mana? Imam Abu Hayyan itu salah satu ulama nahwu yang paling cemburu terhadap nahwu. Ya. Beliau selama hidupnya itu cuman menyerah kitab Sibawahi, menyerah kitab Tashil Ibnu Malik, atau menyerah kitab beliau sendiri. Ya. Beliau punya kitab namanya Irtisyafud Darab. Irtisyaf artinya menyerap, darab artinya asal. Ya, bukan Irtisyafud Darbi, bukan. Irtisyafu ad-darab, ya, menyerap asal madu. Jadi beliau mengibaratkan ilmu nahwu itu seperti madu, ya, madu yang dihisap, ya, irtisyaf. Beliau itu sangat pencemburu. Beliau punya kitab namanya Al-Bahrul Muhit, punya tafsir. Ya, kalau antum pengen tafsir yang membahas masalah lughah paling bagus, nama kitabnya adalah Al-Bahru Al-Muhit. Ya. Kemudian Al-Bahrul Muhit itu sangat luas. Akhirnya beliau ringkas. Di Bahrul Muhit itu kalau sekarang mungkin dicetak sekitar 20-an jilid. Habis itu karena itu panjang, beliau ringkas menjadi 6 jilid, dinamakan An-Nahru Al-Mad. An-Nahrul Mad, sungai yang panjang. Ya. Nah, kemudian beliau punya ungkapan, ya. Qad tajidu fin nahri ma la tajidu fil bahri. Ya. Kalian akan menemukan sesuatu di dalam sungai. Maksud sungai di sana adalah Nahrul Mad ini, yang tidak kalian dapatkan di Al-Bahrul Muhit. Tapi ungkapan itu jadi masal. Apa maksudnya? Kadang kita itu banyak dapat faedah di dalam kitab yang kecil, yang tidak kita dapatkan di dalam kitab yang panjang. Ya. Antum misalnya baca Hasyiah Abu Najah. Hasyiah Abu Najah ini untuk mubtadi. Banyak faedah yang antum dapatkan di sini yang tidak antum dapatkan meskipun baca surah Alfiyah. Nah, itu yang dimaksud qad tajidu fil bahri, qad tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Ya. Karena Imam Abu Hayyan ini sangat cemburu dengan nahwu, ya. Dan beliau tidak ingin orang yang belajar nahwu itu sembarangan. Ya, di dalam kitabnya Irtisyafud Darab itu beliau mulai kitabnya itu dengan permasalahan shorof. Ya. Kan kita biasanya belajar shorof itu diakhirkan. Ya, belajar itu secara toba atau secara aslinya shorof itu harusnya didahulukan daripada nahwu. Tapi para ulama mengakhirkan shorof. Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah bagian shorof di akhir. Ya, hampir rata-rata para ulama itu mengakhirkan bagian shorof. Kenapa? Karena bagian shorof itu susah, sulit. Ya. Supaya orang terbiasa dengan otaknya terbiasa jalan dengan masail nahwu. Ketika masuk ke masail shorof, otaknya sudah terbiasa. Ya, maka ditakdimkan masalah nahwu baru masalah shorof. Imam Abu Hayyan dibalik. Ya. Di bagian Irtisyafud Darab di awal-awal beliau datangkan bab paling susah di shorof. Ya, masail tamrin. Ya, masail tamrin itu bab yang bahkan ulama-ulama lughah pun tergelincir. Mayoritas ulama lughah maksudnya adalah orang yang menyusun mu'jam. Ulama lughah yang menyusun mu'jam itu tergelincir. Kan biasanya orang menyusun mu'jam misalnya, ya. Misalnya ketemu kata i'sya'u saba misalnya. Oh, i'sya'u saba dari apa? Kalau itu kan mudah. Ya, asyiba misalnya. Tapi ada akar-akar kata yang susah. Nah, mengembalikan ke akar katanya itu nanti pembahasannya di Masail Tamrin. Ya, di Masail Tamrin. Nah, itu diletakkan Abu Hayyan pertama di awal-awal. Nah, kenapa beliau letakkan itu di awal-awal? Beliau sebenarnya punya maksud. Maksudnya apa? Maksud beliau, kalian jangan pengen baca kitab saya ini kalau kalian belum memahami di awal-awal, supaya orang mubtadi, orang yang baru belajar ilmu, kalau mau baca kitab beliau langsung insarafa, langsung berpaling. Kenapa? Karena nggak bakal paham baca bagian awal itu. Ya, beliau mentakdimkan masail shorof, bukan hanya masail shorof, tapi masail shorof yang paling sulit. Ya, yang paling sulit. Nah, padahal para ulama biasanya masail shorof itu diakhirkan.
Nah, tapi beliau punya tujuan supaya apa? Supaya orang yang membaca kitab saya ini adalah orang yang sudah expert, orang yang sudah terbiasa dengan masail. Jadi ketika baca di awal paham, berarti melanjutkan seterusnya lebih mudah lagi. Nah, beliau nggak terima kalau ada orang menyarah selain kitab Sibawai dan levelnya di bawah kitab Sibawai. Imam Ibnu Malik, beliau punya kitab ya, yang menjadikan beliau imam tuh namanya kitabnya At-Tashil, Tashil Ibnu Malik. Ya. Imam Abu Hayyan menyarah Tashil itu dalam 12 jilid. Ya. Ya, beliau punya bukan 12 jilid. Sekarang dicetak 19 jilid, belum selesai. Ya, dicetak di Dar Isbiliyah. Ya. Baru 19 jilid belum selesai dicetaknya. Dicetaknya per jilid, dijualnya per jilid. Ya, sejilidnya dulu sekitar 400-an. Ya. Kemudian Tashil selain itu disarah oleh Nasirul Jaish. Ya. Disyarah dalam 12 jilid. Beliau namakan Tashilul Fawaid. Ya, At-Takmil Tashilul Fawaid. Abu Hayyan nama syarahnya At-Tadhil wa Takmil. Ya. At-Tadhil wa Takmil syarah Tashil. Nah, Imam Ibnu Malik itu dikatakan imam dengan kitab Tashilnya itu. Ya, dengan kitab Tashilnya. Karena kitab Tashilnya itu levelnya level muntahi. Ya. Dan kitab Tashil tadi disyarah oleh Abu Hayyan. Nah, Abu Hayyan itu tidak terima kalau ada orang nyarah kitab levelnya di bawah kitab Sibawai. Tashil, kemudian Ihtisam Mudarat, itu levelnya sama, kurang lebih dengan kitab Sibawai, levelnya muntahi. Nah, Imam Ibnu Malik setelah nulis Tashil, beliau nulis lagi kitab ya, namanya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Itu nazam dalam 3000 bait. Ya, nazam nahwu. Kemudian nazam itu beliau ringkas dalam 1002 bait, dinamakan Khulasatul Kafiyah atau yang sekarang terkenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Setelah Alfiyah Ibnu Malik itu menyebar, terkenal, orang-orang mulai meninggalkan Tashil. Orang-orang mulai meninggalkan kitab Sibawai. Ya. Imam Abu Hayyan nggak terima, ya, nggak terima orang meninggalkan kitab Sibawai atau meninggalkan Tashil. Akhirnya Imam Abu Hayyan menyarah Alfiyah. Ya. Tapi menyarahnya dengan syarah yang bi'ainin naqid, dengan syarah dari orang yang sebagai pengkritik. Ya. Kenapa? Karena beliau nggak terima tadi, nggak terima kalau orang turun levelnya dari awalnya ngaji kitab Sibawai atau ngaji Tashil, turun levelnya ngaji Alfiyah. Lalu beliau tulis dalam 1000 bait itu, setiap bait Alfiyah itu diiktirat oleh beliau. Ya. Bahkan bukan cuman iktirat. Ya. Tadi kan Anda bilang setiap bait ada iktiratnya. Ya. Ternyata ketika kita baca, iktiratnya bukan setiap bait. Ya. Iya, iktiratnya setiap bait, tapi bukan satu bait satu iktirat. Ya. Misalnya di mukadimah dari kalam Muhammadun sampai kalamuna itu beliau nggak komen. Ya, langsung pas masuk kalamuna beliau komentari. Kalamuna lafzun mufidun. Itu kan setengah bait. Ya. Setengah bait itu beliau komentari. Wa fi hadzainil lafzaini. Dari dua lafaz, lafzun mufid itu. Munakasyatun kata beliau. Bukan munakasyah tapi munakasyatun jamak. Ya. Baru setengah baitnya aja munakasyatun. Habis itu kata beliau, di dalam kalimat lafzun itu ada 4 i'tiraz. Ya. Di dalam kalimat mufid itu ada dua i'tiraz. Lalu beliau jabarkan i'tiraznya. Hampir setiap bait seperti itu. Beliau pengen menunjukkan apa? Kalian jangan berhenti di Alfiyah. Alfiyah itu levelnya ini, banyak i'tirazatnya. Ya. Nah, Abu Hayyan itu punya murid. Muridnya adalah Imam Isnawi. Ya, Imam Isnawi yang punya kitab Nihayatus Sul. Imam Isnawi itu akalnya persis seperti Imam Abu Hayyan. Makanya kalau Imam Isnawi nyarah kitab, isinya bukan nyarah, tapi isinya i'tiradan. Ya, kalau kalian yang belajar di usul fikih Nihayatus Sul di syariah, lihat aja. Isinya i'tirad semua. Ya, setiap beliau nyarah kalimat pasti ada i'tirad. Nah, mayoritas i'tirad dari Imam Isnawi itu masalah nahwu. Ya. Jadi kalau kita nahunya levelnya di bawah Alfiyah, kita memahami Nihayatus Sul susah. Ya. Memahami Nihayatus Sul susah. Ya. Imam Isnawi itu umur 20 tahun. Beliau berguru, beliau udah selesai baca kitab Tashil.
dan kitab Sibawai. Ya. Langsung ngaji kepada Abu Hayyan. Ya. Kata Imam Abu Hayyan, saya tidak pernah menganggap orang syekh di bawah umur 20 tahun kecuali Imam Isnawi. Ya. Dan Imam Isnawi punya kitab Takhrijul Furu'. Beliau punya kitab Takhrijul Furu' ala Usul. Ya. Mengeluarkan masalah-masalah furu' dari kaidah usul. Ya. Tapi beliau juga punya kitab Kaukabud Durri fi Takhrijil Furu' ala Usulin Nahwi. Jadi permasalahan-permasalahan nahwu, yang permasalahan nahwu itu kemudian jadi istinbat di dalam permasalahan fikih. Nama kitabnya Al-Kaukabud Durri. Ya. Banyak permasalahan nahwu, yang permasalahan nahwu itu menjadi dasar istinbat para ulama mengeluarkan hukum. Ya. Itu Imam Isnawi. Imam Isnawi itu kata beliau dari kecil memang hidupnya dihabiskan untuk dua ilmu. Ya. Fokus beliau dua ilmu, fokus kepada nahwu dan fokus kepada usul fikih. Ya. Tapi sebelum fokus kepada nahwu dan usul fikih ini, beliau sudah selesai fikihnya. Ya, fikih mazhab itu sudah selesai karena mau fokus usul fikih mazhabnya diselesaikan. Ya. Antum kalau mau tahu bagaimana Imam Isnawi, baca muqaddimah beliau. Ya. Jadi di muqaddimah itu kadang seorang muallif itu menjelaskan bagaimana perjalanan beliau menuntut ilmu, bagaimana fokusnya beliau. Ya. Itu bukan berarti beliau sombong. Ya. Tapi tujuannya adalah supaya tahu, oh ilmu ini ditulis oleh orang yang serius. Ya, ditulis oleh orang yang serius. Di dalam muqaddimah Nihayatus Sul, itu Imam Isnawi bilang di awal-awal beliau bilang kita lazam tu hadzal kitab, ya, darsan wa tadrisan. Ya. Usul fikih yang minhajul usul ini saya mulazamah kitab ini darsan, saya belajar sendiri, wa tadrisan, dan saya mengajar. Ya. Habis itu beliau bilang, kemudian saya lihat kitab Minhajul Usul ini diambil dari dua kitab, kata beliau. Yang pertama dari kitab Mustasfa, ya. Yang kedua dari kitab kitab Al-Armawi, itu apa nama kitabnya? Ya. Pokoknya dua kitab, dari Mustasfa Ghazali dan dari kitab Al-Armawi. Kemudian Mustasfa ini ambilan dari kitab lain. Ya. Kemudian katanya buktinya dia ambilan dari kitab lain, Imam Ghazali sering mengutip itu seperti kadang-kadang satu halaman ngutipnya. Itu menunjukkan bahwa Imam Ghazali itu hafal nas kitab yang beliau kutip. Ya. Ngutipnya satu halaman. Ya. Nah itu menunjukkan pertama cara orang belajar itu mulazamah tadris, mulazamah dars. Kemudian dihafal. Ya. Lalu kemudian beliau bilang, saya ketika menyarah kitab ini khaliyan minal awaid, enggak ada gangguan apapun. Saya hanya fokus untuk menyarah kitab ini. Ya. Tidak ada kerja, tidak ada apa-apa, fokus cuman untuk menyarah kitab ini. Kemudian kata beliau, ketika saya tahu rujukannya, maka saya akan langsung merujuk ke kitab aslinya. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita nukil dari orang lain, nukilan itu kadang pemahaman orang. Nah, kita harus memastikan pemahaman si fulan terhadap si fulan ini benar apa salah. Ya, karena alatnya sama. Nah, maka saya harus memastikan, kata beliau. Akhirnya saya rujuk kepada nas aslinya. Kalau ada nas aslinya saya sebutkan, kalau nggak ada saya sebutkan siapa yang nukil. Itu beliau jelaskan manhajnya di awal-awal seperti itu. Ya. Dan manhaj beliau itu sebenarnya adalah manhaj belajar. Manhaj belajar itu seperti itu. Kalau kita baca kitab, para ulama menyebutkan rujukannya, maka kita rujuk ke kitab itu. Karena kadang kitab yang kita baca, yang dinukil dengan rujukan asli, kadang cara menyampaikannya berbeda. Kita lebih mudah paham dari kitab aslinya kadang daripada dari yang dirujuk. Kenapa? Karena kadang rujukan itu kadang ala sabilil ikhtisar. Ya, kadang sebaliknya. Tapi intinya kitab asli dengan kitab rujukan itu rasanya beda ketika kita baca. Nah, makanya kalau kita ketemu kitab, ulama mengisyaratkan, oh kita ini rujukannya di dalam kitab ini, rujuk kitabnya. Pertama, karena ada rasa yang berbeda tadi, untuk memahami kitab asli dengan kitab nukilan itu beda. Ya. Yang kedua, untuk memastikan, karena kadang dalam nukilan itu ada sahun dan lain sebagainya. Ya. Tapi kapan kita bisa seperti itu? Ya. Kalau alat kita sudah mumpuni. Ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Badan lengkap nggak? Siapa? Dua izin satu sama Kalau Anda masih sakit, yang izin siapa? Zaki sama Arif. Zaki kemana? BZ. BZ. Sudah pengumuman belum yang ngambil BZ? Belum ya? Takdim aja. Zaki sama siapa? Farid. Mufti Farid. Badan lengkap? Bila masih sakit? Nggak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.